Shalom saudara pemirsa dimanapun siaran ini dapat Anda ikuti. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yan Vantius Tulai. Saudara, hari ini kita akan bicara satu topik, yaitu jangan tawar hati. Dalam kesempatan ini saya ingin membaca firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-24 ayat ke-10, berbunyi demikian. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara, tawar hati adalah kondisi mental yang lemah atau tidak bergairah dalam masa kesesakan, sehingga mempengaruhi fisik seseorang yang menjadi lemah dan lesu akhirnya. Saudara, ada orang yang menghadapi masalah saja, baru menghadapi masalah, hatinya sudah ciut, lututnya sudah gemetar. Mungkin dia baru mendengar isu atau rumor yang negatif dari orang. Ia sudah gelisah dan hilang semangat hidup. Saudara, kondisi seperti ini adalah hal yang wajar sebetulnya, menunjukkan bahwa betapa rapuhnya dan betapa tidak berdayanya kita sebagai manusia biasa. Namun, apakah kita terus tenggelam dalam kondisi mental yang tawar ini? Firman Tuhan yang kita baca tadi membangkitkan semangat kita, ya, kiranya membangkitkan semangat, memberikan dorongan bagi kita, ya, untuk tetap semangat, tetap tidak tawar hati dalam menghadapi masa-masa kesesakan, khususnya di mana kita sekarang sedang menghadapi wabah virus corona yang mengancam kehidupan umat manusia. Amsal berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sudah dalam terjemahan Inggris Today English Version dikatakan, if you are weak in a crisis, you are weak indeed. Jikalau pada masa krisis ini engkau lemah, engkau tidak bergairah, maka sesungguhnya engkau sudah lemah. Saudara, apa pesan firman Tuhan yang kita baca ini? Yang pertama, saudara-saudara, agar kita tetap bersemangat, ya, di tengah-tengah kesesakan hidup yang sedang kita hadapi sekarang ini. Saudara-saudara, prajurit yang patah semangat dalam pertempuran, ia akan kalah sebelum bertempur. Demikian pula kalau kita hilang semangat dalam menghadapi problema kehidupan ini, kita akan menjadi orang yang kalah sebelum menghadapi masalah yang sesungguhnya. Harus diakui, kesulitan dan beban hidup yang berat kadang membuat kita kehilangan gairah dalam menghadapi hidup ini. Tetapi mari kita ingat kembali pesan firman Tuhan agar kita tetap semangat dalam menghadapi segala kesesakan hidup dalam hidup ini. Jangan tawar hati atau patah semangat dalam bekerja atau berbisnis, walaupun sulit. Situasi sulit, tapi jangan pernah patah semangat. Jangan pernah tawar hati dan dalam mendidik anak, walaupun mungkin anak-anak kita kurang nurut atau kurang dengar-dengaran. Jangan pernah tawar hati dalam beribadah kepada Tuhan, meskipun sementara sekarang kita harus hanya bisa beribadah secara online, tapi kita justru disiplin di rumah, beribadah secara pribadi dalam membina hubungan vertikal dengan Tuhan. Jangan pernah tawar hati dalam mengasihi sesama yang membutuhkan sekarang ini. Justru inilah kesempatan bagi kita untuk berbuat sesuatu, menolong teman-teman kita yang membutuhkan dalam masa sulit-sulit seperti ini. Saudara, Amsal pasal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Ini pertanyaan retoris, Bapak Ibu sekalian. Siapakah yang bisa memulihkan semangat yang patah? Jawabannya tidak ada. Tapi kalau orang itu bersemangat, ia akan dapat menanggung penderitaannya. Yang kedua, saudara, adalah jangan menyerah. Menurut terjemahan Contemporary English Version, don't give up and be helpless in time of trouble. Jangan pernah menyerah dan seperti orang yang tidak berdaya dalam masa-masa sulit, masa kesesakan seperti sekarang ini.
Saudara-saudara, para tokoh iman dan orang-orang yang berhasil dalam hidup ini bukanlah orang-orang yang tidak pernah gagal atau orang-orang yang selalu mulus hidupnya. Enggak. Mereka juga pernah gagal. Mereka juga pernah up and down dalam kehidupan dan juga termasuk dalam kehidupan iman. Tapi ada satu kata kunci sehingga mereka boleh bertahan, mereka boleh berhasil, yaitu tidak pernah menyerah. Saudara, jangan pernah menyerah dalam perjuangan hidup ini. Jangan pernah menyerah dalam studi meskipun harus belajar secara online dari rumah. Teruslah mengerjakan tugas-tugas. Teruslah mendengar guru-guru mengajar dengan baik supaya saudara boleh berkualitas pelajarannya meskipun hanya secara online. Saudara, kita mengenal satu tokoh terkenal dunia, yaitu penemu lampu pijar yang bernama Thomas Alva Edison. Dalam ceritanya, saudaraku sekalian, Thomas Alva Edison itu pernah dikeluarkan oleh gurunya dari sekolah karena dianggap bodoh. Dan dikembalikanlah Thomas ini kepada mamanya. Oh, mamanya itu dengan tekun dan memberikan dorongan kepada Thomas, memberikan semangat gairah kepada Thomas untuk belajar agar dia tidak putus asa. Saudara, akhirnya Thomas ini pindah ke sekolah lain dan di situ diterima dan mulai belajar. Saudara-saudara, sebelum menemukan lampu pijar yang bisa kita nikmati sampai hari ini, saudara-saudara, Thomas itu setelah berulang kali gagal dalam melakukan eksperimen atau pencobaan. Tapi karena dia terus tidak menyerah, terus melakukan eksperimen sampai dia menemukan, maka akhirnya dia berhasil menemukan lampu pijar yang bisa kita nikmati sampai hari ini. Saudara-saudara, lembaga paten Amerika Serikat memberikan 1098 hak paten kepada Thomas Alva Edison atas karya-karyanya. Bukan hanya satu, lampu pijar itu hanya satu, tapi ada 1098 hak paten yang diterima oleh Thomas Edison. Dan menariknya, 122 diantaranya itu, antara hak paten itu, ia terima sebelum dia berusia 30 tahun. Anak yang dianggap bodoh, anak yang dianggap tidak menyenangkan, tapi karena mama dan Thomas sendiri tidak menyerah, terus tekun, maka Thomas Edison berhasil dikenang sebagai seorang ilmuwan salah satu terbesar dalam dunia ini. Saudara, hidup ini memang penuh tantangan yang kadang-kadang membuat kita lelah sehingga tawar hati. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini kita diberikan semangat agar tidak menyerah dengan keadaan. Teruslah berserah kepada Tuhan. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati semua problema dalam hidup ini. Karena Tuhan berjanji, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ulangan pasal 31 ayat 5. Bandingkan ayat yang sama dikutip dalam Ibrani pasal ke-13 ayat ke-5. Ia tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Sehingga dengan keyakinan yang teguh, kita bisa berkata seperti Rasul Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi pasal 4 ayat ke-13. Artinya apa? Artinya berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan kekuatan untuk melewati dan menanggung segala kesesakan hidup. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Shalom.